Sama aja sekarang gini aja, kamu, ya kan? Berkelahi sama orang gila, mau menang juga kamu dibilang gila, mau kalah juga gila kan? Terima kasih, Alan, telah memberikan kesempatan pertama kali eksklusif bersama saya, Aiman Wicaksono, di Kompas TV. Anda menyebutkan dalam artikel Anda seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa ada orang-orang di belakang layar terdiri dari orang-orang sipil, termasuk juga ada jenderal aktif dan purnawirawan hendak menjatuhkan Jokowi. Anda sudah menyimpulkan dari mana dasarnya? Dari beberapa jenderal itu sendiri. Dari beberapa jenderal? Iya. Berkata kepada Anda? Ya. Apakah mereka jenderal aktif TNI? Termasuk yang aktif, ya. Ada berapa jumlah mereka yang bercerita pada Anda, jenderal TNI aktif? 10. 10? Ya. Agak sulit dibayangkan saya. Anda dengan TNI tidak punya hubungan yang bagus sejak tahun 1980 ketika Timur Leste pada waktu itu Anda mengkritisi sampai saat ini. Bagaimana kemungkinan logikanya Anda bisa mendapatkan data begitu detil dari mereka? Hampir semua pensiunan tentara dan sebagian tokoh militer, menurut Anda, Pak Sulaiman, mendukung tindakan SB tersebut yang tergabung dalam grup WhatsApp The Old Soldier. Betul, itu saya bilang tadi. SBY. Ada grup The Old Soldier? Ada. Siapa itu, Pak? Kita yang tua-tua ini kan... Termasuk Pak SBY di situ? Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya ingin bicara dengan beliau secara belak-belakan. Siapa yang melaporkan pada beliau, yang memberikan informasi atau intelligence kepada beliau, yang tadi itu menuduh saya mendanai aksi damai 14, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar. Saudara, rencana makar tiba-tiba dituliskan oleh seorang wartawan Amerika. Puluhan tahun menulis tentang Indonesia. Gaduh bak benang kusut karena banyak tokoh penting disebut. Dan skenario rinci makar diceritakan, bahkan melibatkan sejumlah jenderal aktif serta purnawirawan. Pihak Tentara Nasional Indonesia mengatakan, ini adalah berita bohong yang ditulis oleh orang gila. Saudara saya, Aiman Wicaksono, sebuah informasi yang tak tuntas diklarifikasi akan menjadi bola liar yang tersimpan abadi. Saudara, saya temui penulis utama cerita ini, Alan Nairn, dalam Gaduh Rencana Penggulingan Jokowi. Wacana makar membuat gempar November dan Desember tahun lalu pada aksi bela Islam yang digelar. Aksi dilakukan terkait kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur Ibu Kota, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tuntutan pada aksi-aksi ini hanya satu, meminta keadilan atas lambannya penegakan hukum. Namun belakangan muncul dugaan skenario lain. Aksi yang diikuti total jutaan orang ini ditunggangi aksi politik Presiden Joko Widodo yang pertama kali mengungkapkan. Terima kasih kami sampaikan kepada para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai maghrib tadi berjalan dengan tertib dan damai. Tapi kita menyesalkan kejadian Ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik
yang memanfaatkan situasi. Aku ditangkap ya. Hah? Aku diperintahkan ditangkap. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Ini orang punya kuasa bisa aja. Sejumlah orang ditangkap dan diperiksa pada kedua aksi di akhir 2016 terkait makar. Di antaranya adik Megawati Soekarno Putri, Rahmawati, dan juga aktivis Sri Bintang Pamungkas yang bahkan sempat ditahan lebih dari 2 bulan. Tak kurang, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sempat disebut-sebut berada di belakang aksi ini. Sontak, hal ini membuat SBY marah. Hubungannya dengan pemerintah sempat menjadi tegang kala itu. SBY pun menjelaskan hal ini adalah fitnah yang keji. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya ingin bicara dengan beliau secara belak-belakan. Siapa yang melaporkan pada beliau, yang memberikan informasi atau intelligence kepada beliau, yang tadi itu menuduh saya mendanai aksi damai 411, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia menegaskan umat muslim yang memenuhi ruas jalan utama Jakarta pada aksi-aksi itu bukan berlandaskan politik, melainkan aksi yang berdasarkan nurani. Selang beberapa bulan, wacana makar kembali menggema. April 2017. Sesaat setelah usainya pencoblosan Pilkada Jakarta putaran kedua dan persis 3 pekan jelang vonis terhadap Ahok, sebuah artikel yang ditulis Alan Nairn, jurnalis berkebangsaan Amerika Serikat, menuai kontroversi. Dalam artikel yang dimuat dalam media berbahasa Inggris, The Intercept, Alan menuliskan aksi bela Islam yang menuntut Ahok segera dipidana merupakan aksi yang berdalih untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi. Artikel Alan ini dialihbahasakan ke bahasa Indonesia dan dimuat pada laman tirto.id pada hari yang sama. Dalam artikel itu, Alan juga menyebut sejumlah jenderal TNI aktif berada di balik rencana makar, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Tapi kalau kecil kayak gitu ngapain saya gugat yang kecil-kecil kayak gitu kan? Tapi kalau tidak dilanjutkan gugatannya. Ya, siapa yang mengatakan gugatan? Kemungkinan kata Kausper. Ya, tanya sama saya, hal yang kecil kayak gitu tanggepin ngapain? Kan gitu. Media aja cari informasi benarkah itu tidak kan gitu. Itu aja. Kalau saya ngapain? Kalau saya harus melawan hukum dengan yang kecil-kecil gitu kan terlalu rendah. Kan gitu kan. Sama aja sekarang gini aja, kamu ya kan? Berkelahi sama orang gila, mau menang juga kamu dibilang gila, mau kalah juga gila kan? Dalam program Rosi pekan lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menjelaskan hal ini. Ini kan ada 2 kelompok yang berhadapan diametral. Bagaimana posisi militer terhadap aksi-aksi yang dianggap merongrong kewibawaan pemerintah? Rosi, jadi aksi-aksi yang dilakukan ini terhadap Ahok semuanya terkait dengan pilkada dan masalah Ahok yang diduga penista agama. Di 2 pilkada sama Ahok sebagai penista agama. Dua-dua ini yang satu masalah politik praktis, yang satu masalah hukum. Ini dua-duanya bukan kewenangan TNI. Kalau toh ada irisan sedikit TNI ikut di situ, itu karena TNI ikut mengamankan, membantu kepolisian Republik Indonesia, turut memantau, mengamankan, sehingga proses ini berjalan dalam kondisi sosial yang baik, tertib. Dan itu pun dilakukan oleh TNI atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia. Lalu apa kata Presiden Jokowi terkait isu yang dilemparkan oleh wartawan Amerika Serikat Alan Nairn ini? Dalam sebuah kesempatan, Jokowi tidak ingin berkomentar. Ia malah justru meminta wartawan bertanya ke Alan, sang pembuat tulisan. Alan Nairn adalah wartawan senior berusia 60 tahun.
Ia dikenal dengan sejumlah tulisannya, diantaranya adalah kritik terhadap Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI saat menangani konflik di Timor Timur sejak tahun 80 hingga 90-an. Allen kerap mengkritik keras ABRI kala itu, termasuk pada insiden Santa Cruz di Dili, Timor Timur, di mana ratusan pendemo pro kemerdekaan Timor Leste kala itu tewas dan ratusan lainnya hilang. Lalu benarkah isi tulisan Allen soal makar terhadap Presiden Jokowi kali ini? Ataukah Allen hanya menyambung fakta berdasarkan imajinasinya sendiri? Ada berapa jumlah mereka yang bercerita pada Anda, Jenderal TNI aktif? 10. 10? Ya.